Oke, kali ini saya akan membahas seputar tentang mesin cuci dari LG dengan tipe P9050R ya. Jadi ini adalah mesin cuci dengan kapasitas 9 liter. Mengapa saya lebih memilih mesin cuci LG ini dibanding dengan mesin cuci merek lain? Sebenarnya kalau sekarang ini menurut informasi yang saya dapatkan memang dinamo dari mesin cuci itu sekarang semua sudah aluminium, jadi bukan tembaga lagi. Tapi kemarin setelah saya melihat-lihat beberapa kompetitor dari LG ini, seperti ada merek lain lah ya, itu dari segi build kualitasnya nampaknya lebih baik LG. Memang ada yang lebih baik. Kemarin saya pegang ada Panasonic ya. Itu juga lebih tebal, lebih baik. Namun nampaknya sangat jarang orang yang menjatuhkan pilihannya kepada merek Panasonic itu sendiri untuk mesin cuci. Tapi kalau untuk AC mungkin banyak ya gitu. Jadi atas pertimbangan satu dan lain hal, saya lebih memilih untuk membeli mesin cuci yang ini. Untuk kapasitas 9 liter ini juga saya pilih ini karena saya berpikir sekalian yang rada besar tapi jangan terlalu besar. Seenggaknya itu seperti bed cover itu bisa dicuci di mesin cuci inilah, seperti itu ya. Untuk kebutuhan rumah tangga, kayaknya sih menurut saya ini sudah lebih dari cukup, seperti itu. Ini yang saya ambil kebetulan warnanya light gray ya. Light gray ini sebenarnya kalau dari penglihatan saya sih lebih ke biru keabu-abuan ya, bukan benar-benar abu-abu. Dan ini kemarin saya pinang dengan harga 2.375.000. Ini di offline ya, bukan di online. Gitu. Mungkin kalau di online bisa lebih murah, namun dengan pertimbangan satu dua hal, saya lihat-lihat ya harganya paling beda-beda sedikit ataupun bahkan ada yang lebih mahal daripada harga ini. Nah, ini juga saya mendapatkan harga itu di kota Purwokerto ya, lebih tepatnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Itu juga saya riset dulu ke berbagai toko. Jadi banyak ya yang menjual dengan tipe yang sama namun harganya berbeda-beda gitu. Ini buktinya saya sudah membelinya dengan harga 2.375.000. Begitu. Ini tampilan kemasannya ya. Kita spill. Ya, dari tampilan lebih ke biru keabu-abuan ya. Kalau menurut saya ini kenapa juga saya memilih yang dua tabung seperti ini atau tabung terpisah. Karena sebenarnya di rumah saya yang lama itu juga memakai dua tabung terpisah namun dengan merek yang berbeda. Saya di rumah itu pakai Sharp. Itu pun sebenarnya sudah awet ya. Saya pakai mungkin ada 10 tahun lebih, hampir 15 tahun ya. Itu awet juga. Tuh ini dengan kelengkapannya yang dibawakan lengkap dengan selang-selangnya. Lalu ini ada penutup untuk pengeringnya ya. Ini pengeringnya juga sudah ada lubangnya di sini, jadi angin itu ditarik masuk ke dalam untuk menekan air supaya keluar gitu. Ini build quality-nya saya nobatkan oke. Lebih tebal juga daripada Sharp yang saya punya di rumah. Begitu.
oke juga sih. Ini fitur-fiturnya. Ini pengatur air, nanti air selang dimasukkan ke sini ya. Pengatur air, kalau ini nanti airnya masuk ke yang pencuci sini. Kalau digeser ke sini, airnya masuknya ke sini untuk membilas. Seperti itu. Lalu ini waktu pencucian atau juga ada waktu perendamannya. Ini tinggal diputar aja ya, seperti biasa, sama seperti mesin cuci pada umumnya. Lalu ini juga ada program pencucian. Lah, ini ada lembut, normal, dan kuat. Yang lembut ini untuk mungkin yang rawan-rawan mulur ya. Mulur itu bahasa Indonesianya apa ya? Rawan untuk tertarik-tarik ya. Bahan baju ataupun kain kan banyak ya. Ada yang gampang sekali terkoyak, ada yang kuat seperti itu ya. Ini kita tinggal sesuaikan saja, lembut, normal, dan kuat. Kalau kuat ini biasanya untuk kayak mungkin teman-teman mau cuci celana jeans atau celana panjang, itu mungkin harus pakai yang kuat ya gitu. Atau bed cover juga saya sarankan pakai yang kuat ya, seperti itu. Lalu ini untuk membilas ataupun mengeringkan lah ya. Ini ada cuci bilas, ada kuras. Ini program pengurasan. Oh maaf, ini untuk program pengurasan. Jadi ini setelah kita pakai kita bisa kuras ini. Sepertinya seperti itu ya. Ini saya juga masih belum mencobanya. Cuma saya mencoba untuk mengerti dari fitur-fiturnya. Ini cuci bilas ataupun kuras. Ini untuk membilas sini. Setelah kita pakai terus kan airnya di flush keluar gitu ya. Oh gini, ini untuk menahan. Setelah ini airnya sudah selesai, timernya sudah berhenti, kita buang airnya flush gitu. Dibuang airnya, nanti airnya keluar melalui pipa pembuangan, lalu ini tutup gitu. Terus ini untuk pengeringan ya. Nah ini juga saya bertanya sama teman-teman saya, katanya untuk tipe LG yang ini itu untuk pengeringannya sangat baik ya gitu. Sangat kering, nyaris kering lah. Paling kita mungkin ngejemurnya nggak perlu lama-lama. Ya paling kalau dengan panas yang optimal 1 jam juga udah bisa kering kayak gitu. Kalau panasnya optimal ya gitu. Kecuali kalau mendung mungkin kita ya hanya angin-angin apa di bagaimanakan gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Alasannya kenapa milih 2 tabung saya jadi juga udah jabarkan kenapa, karena cenderung lebih awet juga. Untuk kalau misalkan pahit-pahitnya ini rusak, itu lebih mudah untuk diservis ketimbang yang 1 tabung. Bisa dibilang kalau kita mau servis sendiri atau bongkar sendiri di rumah juga lebih mudah yang ini, karena di belakang sini nanti ada seperti pintu untuk melihat mesinnya gitu. Dan itu juga saya sudah membuktikan ya. Saya di rumah yang lama itu ada sub, itu pernah rusak, saya benerin sendiri, saya lihat searching di YouTube cara-caranya, dan itu berhasil loh gitu. Jadi kita nggak perlu panggil tukang servis. Kalau yang 1 tabung saya belum pernah, dan menurut pengalaman teman-teman saya memang lebih rewel, cenderungnya seperti itu. Memang lebih praktis ya. Jadi kalau yang 1 tabung itu mungkin sekarang sudah canggih, bisa diprogram kita masukin baju-bajunya, terus nanti sekaligus mengeringkan seperti itu. Kita tinggal biarin nggak apa-apa. Cuma kalau yang ini memang lebih repot. Ketika ini setelah selesai mencuci, ini mesin diam, lalu ini kita buang airnya, lalu kita harus memindahkannya ke sini secara manual gitu. Memang lebih repot.
tapi lebih worth it karena lebih awet ya. Seperti itu. Oke, mungkin informasinya seperti itu saja. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan, saya mohon maaf karena saya masih belajar untuk membuat konten seperti ini. Oke, ini tipenya ya. Terima kasih.